Nah, sebelum praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Node-RED. Berikut penjelasannya. Node-RED adalah platform visual programming yang memudahkan kita membuat automasi dan proyek IoT tanpa perlu banyak coding. Dengan sistem drag and drop, kita bisa menghubungkan sensor, API, database, atau perangkat lain hanya dengan mengalirkan blok-blok yang disebut node. Node-RED berjalan di atas Node.js dan bisa digunakan di komputer, server, Raspberry Pi, hingga cloud. Platform ini sangat cocok untuk membuat prototipe cepat, integrasi IoT, dan automasi proses dengan cara yang sederhana dan fleksibel. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang Node-RED tadi, selanjutnya kita lanjut ke langkah instalasi Node-RED. Ini perlu karena untuk melakukan JobSeed 564 kita harus install Node-RED. Langsung saja. Pertama kita ke web tutorialnya, lalu kita akses nodejs.org. Untuk mendownload file Node-RED-nya, kita tekan Windows Installer karena kita menggunakan OS Windows. Lalu selanjutnya tunggu sampai terdownload filenya. Setelah itu kita lakukan instalasi. Lalu kita tunggu tombol next-nya keluar. Lalu kita tekan next saja untuk langkah ini. Kita centang I keep. Lalu next lagi. Pilih folder untuk mengesave blok programnya. Lalu kita next lagi. Centang saja lalu kita lakukan instalasi. Nah, jika sudah seperti ini, berarti Node-RED sudah terinstall. Lalu kita tekan finish. Setelah itu kita akan otomatis membuka command prompt. Kita tekan tombol apa saja. Lalu tunggu. Atau bisa di close saja jika terlalu lama. Setelah itu kita buka webnya, web tutorial. Kita buka command prompt lagi seperti yang ada di tutorial. Lalu kita ketikkan node spasi /v untuk mengecek apakah sudah terinstall node-nya. Jika sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengetik seperti yang ada di web tutorialnya. Kita lihat saja nanti, yaitu install npm install main_g //unsave mainframe spasi node /red. Ini akan melakukan instalasi di CMD ya. Kita tunggu, mungkin akan memakan waktu juga, maka kita akan percepat. Nah, setelah seperti ini, kita ketikkan lagi seperti yang ada di tutorialnya, yaitu kita ketikkan node /red ini untuk membuka Node-RED-nya. Lihat, nah, dengan allow aja kalau terperingatan seperti ini. Lalu kita buka servernya di info npm running at http itu yang 127 atau 172 itu 127. Kita buka saja, ditekan nanti dengan ctrl dan tekan tombol kiri pada plus juga bisa, atau dengan cara copy paste. Kita buka saja di web yang teman-teman percayai, bisa di Chrome maupun Microsoft Edge atau sejenisnya lah, bisa dibuka di situ karena ini localhost ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah ada tampilan seperti ini berarti Node-RED sudah berjalan. Tinggal next aja ini tutorialnya atau info-info. Jika seperti ini, maka Node-RED sudah terinstall dan bisa kita gunakan untuk melakukan JobSeed.
Nah, langsung saja kita ke job sheet 5A, yaitu basic flow. Kita langsung aja ke praktikumnya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pemrograman dasar Node-RED untuk judul dari job sheet 5. Di sini tujuan dan alat bahannya. Lalu selanjutnya itu ada penjelasan singkat tentang Node-RED. Namun saya sudah menjelaskan di awal tadi apa itu Node-RED. Nah, inilah kerjanya, yaitu yang 5 basic flow. Pertama-tama kita ambil dulu input, lalu kedua kita ambil output yang namanya jadi debug 1, dan lalu kita sambungin input sama outputnya. Nah, kita lihat job sheet lagi. Setelah itu apa? Nah, langkah selanjutnya ternyata yaitu mengubah isi dari inputnya. Nah, kita ganti nih yang tadinya timestamp menjadi string. Lalu kita isi dengan hello world. Dan topiknya yaitu test. Lalu kita tekan name-nya input dan done. Lalu kita ganti name untuk outputnya. Tadinya debug menjadi output. Lalu kita tekan done. Setelah itu kita lihat lagi langkah selanjutnya, yaitu deploy. Setelah sudah kita tekan deploy. Jika sudah ada tulisan successfully deploy, kita lihat bagian debug. Nah, jika belum keluar, kita tekan dulu inputnya, tombol input. Nah, ini keluar hello world. Nah, selanjutnya yaitu ke job sheet 5B, yaitu menggunakan function node. Kita langsung aja ke praktikumnya. Gaskan. Nah, di sini pada job sheet pertama kita buat flow fungsinya dahulu sesuai dengan gambar pada gambar 5 titik. Nah, kita gunakan input, lalu function, dan juga output. Nah, setelah itu kita konfigurasi nih inputnya. Nah, kita kasih nama dulu. Tentunya timestamp menjadi input 1. Lalu ganti string, kita isi dengan hello world. Lalu topiknya kita kasih topik salah tes 1 maksudnya. Lalu kita tekan done, lalu kita hubungkan nih input sama function, lalu function sama output atau debug. Ini belum diganti soalnya namanya. Ganti aja namanya menjadi output 1. Lalu kita tekan done. Setelah itu kita deploy. Kita ganti dulu ke debug, lalu kita tekan inputnya. Nah, ini keluar hello world seperti tadi, namun kita gunakan fungsi atau fungsinya tadi tidak ada. Setelah itu kita tambah ini inputnya. Jadinya kan inputnya cuma 1, kita jadikan 2. Lalu fungsinya ditaruh di tengah-tengah. Kan? Nah, kita tambah juga outputnya biar jadi 2. Lalu kita konfigurasi lagi, namanya menjadi output 2. Lalu tekan done. Kita hubungkan nih output sama function, nama inputnya juga nanti dihubungkan. Namanya kita kasih nama input 2. Kita juga ganti jadi kategori string. Kita kasih isi Expelliarmus. Topiknya test 2. Kita tekan done. Lalu kita hubungkan juga nih ke function 1. Nah, ini fungsinya dikonfigurasi nih seperti pada job sheet. Ini outputnya dijadiin 2. Kita setup, lalu outputnya ganti 2. Namanya diganti jadi fungsi aja sesuai dengan job sheet. Lalu on message-nya kita coding sesuai dengan yang ada di job sheet. Var topic
dengan MSG topik sesuaiin aja nih sama yang ada di job sheet yang udah ada. Nah, lihat nih tuh tulisannya biar lebih jelas kita perbesar. Nah, samain semua ya, pastikan semuanya sama karena jika ada yang beda nanti hasilnya akan berbeda, tidak sama seperti pada job sheet ataupun mungkin bisa saja menjadi gagal praktikumnya. Nah, ini udah, lalu kita tekan done, setelah itu kita deploy. Nah, nah baca nih input 1 keluarnya apa? Ya, keluarnya hello world semuanya di output 1 maupun di output 2. Nah, selanjutnya kita tekan yang input 2 keluarnya apa nih di outputnya. Ayo kita tebak. Nah, keluarnya SPL Ormuse semuanya 1 maupun output 2. Nah, selanjutnya yaitu job sheet 5C menggunakan switch node. Kita langsung aja ke praktikumnya. Kita pertama-tama membuat flow seperti pada gambar 8. Yaitu ada dua input, pertama 30, yang kedua yaitu 27. Nah, outputnya ada dua, yaitu lebih besar dari 28 ataupun lebih kecil sama dengan 28. Nah, di sini kita gunakan input, tarik-tarik posisinya pokoknya samain sama gambar 8. Selanjutnya yaitu kita konfigurasi yang input 30. Nah, di sini string, lalu 30, lalu kita done, lalu ini string juga 27. Nah, no configure switch seperti ini. Ini string lebih besar daripada 28, lalu ini lebih kecil sama dengan 28. Lalu namanya kali switch. Setelah itu kita tekan done. Nah, kalau udah, kita ke deploy. Kita deploy. Nah, ini deploy. Kalau kita masukin input 30, yang keluar adalah yang lebih besar dari 28. Kalau kita tekan yang input 27, yang keluar adalah dari output lebih kecil sama dengan 28. Selanjutnya kita ke job sheet 5D, yaitu menggunakan JSON parsing. Nah, kita langsung ke praktikum. Nah, di sini kita buat alur flow-nya dulu seperti pada gambar 10. Nah, di sini ada input, lalu JSON, function, dan output. Nah, di sini kita ambil input, lalu kita ambil JSON di bagian parser, lalu kita ambil function di bagian function juga, lalu kita ambil debug atau biasanya digunakan untuk outputnya. Setelah itu kita konfigurasi untuk inputnya,
yaitu seperti ini. Variabel job sheet ya, kita samakan, lalu kita tekan done. Untuk JSON juga kita pilih yang paling bawah sendiri, lalu kita tekan done. Selanjutnya yaitu kita konfigurasi bagian functionnya. Nah, seperti ini, lalu kita tekan done. Selanjutnya kita deploy. Nah, ini kenapa undefined? Karena ada masalah atau perbedaan di bagian function. Di sini tulisannya object temperatur, namun di inputnya tulisannya temp. Seharusnya ini sama temperatur agar bisa keluar nanti. Nah, itu kan keluar hasilnya.